Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram sayyidil lahum al-fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'alamu fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadina al-muttasil al-bashirin nadir sayyidina Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jufi radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun mata yasihu sima'us saghir. Ya Ustaz. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Ismail ibnu Abi Awais qala hadatsani Malik an ibni Syihab an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala aqbaltu raqiban ala khimarin atani wa ana yaumaidin qad nahastu al-ikhtilaf wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar fa marartu baina yaday ba'di safi wa arsadu al-adana tarta'u fadakaltu bisafi falam yukir dhalika alayya. Babu mata yasihu sima'us saghir. Ini bab menerangkan tentang kapan diperbolehkan mendengarkannya anak kecil. Ini dalilnya anak yang belum akil balik boleh ikut ngaji, ikuti kajian agama. Wa bihi wa ila qala hadatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala hadatsani Malik an ibni Syihab an Ubaidillah bin Abdillah ibni Utbah an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Abdullah bin Abbas, akbaltu raqibana, aku menghadap rabban pengendara ala khimarin atane, kepada orang yang naik keledai perempuan. Atane khimarin atane itu keledai perempuan. Wa ana yauma idin, dan saya pada hari itu qad nahastul irtilam, sudah mendekati akil balik. Jadi Abdullah bin Abbas pada saat itu sudah mendekati akil balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina, beliau salat di kota Mina. Ila ghairi jidarin, ai bi ghairi sutratin, tanpa tabir, ya, tanpa dinding, ya, lepas saja selanya. Ila ghairi jidarin, ila ghairi sutratin, aslan, gak pakai habir, gak pakai satir, gak pakai sutra. Jadi Mina itu sampai dengan rahimnya wanita. Rahim wanita itu ditempatin bayi 2, 3, bahkan sampai 5, bahkan sampai 8 muat. Demikian juga Mina. Mina itu tempatnya kecil, tapi ditempati oleh ribuan, bahkan jutaan jamaah haji muat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sholat di Mina ila ghairi. Famarun, cuma aku lewat
baina yadai ba'di safi, di antara dua sebagian saf tadi. Ya dia masih kecil. Wa arsaltul adana, dan aku melepas unta perempuan tadi itu, himar perempuan tadi itu, tahu untuk mencari makan dan minum. Himarnya dilepas supaya bisa nyari makan dan minum. Pada kalau itu maka aku masuk di safi pada saf, walam yukir zalika, dan tidak memungkiri, ya, tidak ada yang menentang zalika yang demikian tadi itu. Zalika kembalinya pamar tubaina yadai ba'di safi. Zalika pesan ilahnya kepada pamar tubaina yadai safi ba'di safi. Jadi ketika Ibnu Abbas lewat di depan saf-saf tadi itu, tidak ada yang larang, tidak ada yang mengingatkan. Yang namanya anak kecil. Hanya bagi kita yang dewasa, jangan sekali-kali lewat di depan orang sholat, karena itu dosanya lumayan juga itu. Kalau lagi musim haji itu kasihan jamaah haji yang lagi batal wudunya, berapa ratus saf itu dilewatin. Udah tunggu aja di situ sampai selesai sholat. Ya ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsani Muhammad ibnu Yusuf qala hadatsana Abu Musir qala hadatsani Muhammad ibnu Harbin hadatsani Az-Zubaydi an Zuhri an Mahmud ibn Rabi qala, berkata Mahmud ibn Rabi, aqaltu ay hafidtu, aku hafal. Aqaltu ay hafidtu, aku hafal. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mahmud bin Rabi, aku apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjatan itu maknanya menyemprotkan air. Irsalul ma min al-fami bi quwwah. Manjatan ay irsalul ma'i min al-fami bi quwwatin. Apa bahasanya? Disemprot. Disemprot dari mulut. Disebut. Disebut. Jadi manjaha fi wajhi, beliau menyemprotkan air dengan semprotan pada mukaku. Jadi manjatan air irsalul ma'i min al-fami bi quwwatin fi wajhi. Wa ana, pada waktu itu saya ibnu khamsina sinin, ya, saya masih berumur 5 tahun. Midalwin, dari air yang ada di timba. Midalwin dari timba. Jadi Nabi mengambil air dari timba lalu ditaruh di mulutnya, disemprotkan. Ini doa, saudara ya, doa. Dulu almarhum Fadilatul Syekh Habib Umar, juga ada orang minta didoain macam-macam, saudara. Ada yang diludahin, ada yang disemprot mukanya dengan air. Ini doa, jangan ditolak itu. Jangan ditolak, ini hadisnya, saudara ya. Jadi kadang-kadang kiai-kiai macam-macam doanya. Ada yang ditonjok, jangan ditolak, itu doa. Iya. Jadi ada kiai kalau ketemu muridnya dia cerita, ditonjok, jangan ditolak, itu doa. Macam-macam doanya, ya, masya Allah. Babul khuruji fi talabil ilmi, bab mereka datang keluar untuk menuntut ilmu. Warahala Jabir bin Abdullah masyirata syahrin, dan pergi Jabir bin Abdullah selama perjalanan 1 bulan ila Abdullah bin Unais, untuk menuju gurunya Abdullah bin Unais fi hadisin wahidin, untuk mendapatkan 1 hadis. Jadi berjalan selama 1 bulan ingin dapatkan 1 hadis orang dulu, insyaallah. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Abul Qasim Khalid ibnu Khalid qala hadatsana Muhammad ibnu Harbin qala, berkata Muhammad ibnu Harbin qala al-Auza'i qala akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah bin Utbah ibnu Mas'ud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu, bahwa sesungguhnya tamaro, bertekan. Tamaro itu bertekan, berdebat. Dia Ibnu Abbas
wal Khur dan sahabat Khur ibnu Qais ibnu Husnin Al-Fazari. Jadi Ibnu Abbas sama Khur ibnu Qais ini berdebat tentang masalah fi sahibi Musa, tentang temannya Nabi Musa. Sahibi Musa, temannya Nabi Musa. Famarra bihima, maka melewati keduanya, Ibnu Abbas sama Khur ibnu Qais ini, yang melewati Ubay ibnu Ka'ab. Jadi Ibnu Ka'ab lagi jalan melewati Ibnu Abbas dan Khur ibnu Qais yang sedang bertengkar. Pada'ahu, maka dia memanggilnya. Maka memanggil kepada Ubay oleh Ibnu Abbas. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, ini sesungguhnya aku tamara itu, aku bertengkar, anak saya wasohibi, dan teman saya ada ini, fi sahibi Musa, tentang temannya Nabi Musa, alladhi sa'ala asabila, yang dia minta jalan ila lukihi, untuk menemui Nabi Khadir. Dan sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang guru beliau menjelaskan, menerangkan sa'nahu, keadaannya. Faqala Ubayyun, na'am, kata Ubay bin Ka'ab, iya, saya pernah mendengar. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang guru beliau menerangkan, menyebutkan sa'nahu, keadaannya sahibu Musa. Yaqulu, beliau bersabda, bainama Musa fi mala'in, pada suatu saat Nabi Musa fi mala'in, fi jama'atin, pada sekelompok min Bani Israel, Nabi Musa berada di tengah-tengah orang-orang Bani Israel. Ija'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada Nabi Musa rajulun, seorang laki-laki. Faqala, maka berkata rajulun tadi itu, nanya kepada Nabi Musa, ada alamu akadan la alamu nikah. Kata seorang laki-laki nanya kepada Nabi Musa, apakah kamu tahu adakah seseorang yang lebih alim daripada kamu? Qala Musa, Nabi Musa menjawab, lah, oh enggak ada, saya doang yang alim. Fa'auhallahu, maka Allah memberikan wahyu azza wa jalla ila Musa, langsung didengar oleh Allah Nabi Musa. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa, bala ya abduna Khadir, hambaku yang bernama Nabi Khadir, namanya Abdul Abbas Balia bin Malkat. Maka diterangkan, dia bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, bukan seorang malaikat. Itu istilah di antara ulama, bahkan yang mengatakan wali. Kemudian pertanyaannya, apakah Nabi Khadir itu masih hidup atau sudah meninggal? Itu juga masalahnya khilaf. Jadi yang jelas, saya punya kawan juga guru saya itu Ahmad Dusuri bin Kiai Osman, itu lama mungkin di Mekah, termasuk muridnya saya Yasin. Satu saat dia umroh, waktu umroh itu ya dia ketemu Nabi Khadir. Ya saya yakin orang yang gak pernah bohong. Dikasih bukti ini, saya dikasih batu, batunya marjan warnanya putih. Kan marjan itu adanya di dasar laut. Kata beliau, tolong ini batu bagi 3, untuk Kiai Hamid, untuk kawan saya Nakrawi, dan untuk saya. Jadi ini bukti insya Allah bahwa beliau itu gak bakalan bohong. Jadi insya Allah Nabi Khadir itu masih ada, masih hidup menurut paham ahli sunnah wal jamaah. Seperti Nabi Isa kan juga masih hidup, disimpan di langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan aja yang murid-muridnya alim ketemu Nabi Khadir alim. Fas'ala as-sabila, maka dia bertanya tentang jalan ila lukihi, untuk menemuinya Nabi Khadir.
Faja'alallahu lahu al-huta, maka Allah menjadikan untuk Nabi Musa itu al-huta, ikan. Nih kalau kamu kepada Nabi Khadir, nih ikan, ya bawa ikan ini ayatan, ya sebagai petunjuk, ayatan sebagai petunjuk, bawa itu ikan, nanti kamu akan ditunjukkan. Wakilah dan dikatakan lalu kepada Nabi Musa, idza faqadta al-huta, apabila kamu kehilangan ikan, marji, maka kembalilah kamu. Wa innaka satalqahu, maka semuanya kamu akan ketemu kepada Nabi Khadir. Maka Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam yang tabi'u mengikuti asarul hudi, akan arahnya ikan tadi itu, fil bahri, di laut, ikuti jejaknya ikan tadi. Maka berkata Wata Musa, pembantunya Nabi Musa yang bernama Yusa. Qala Wata Musa li Musa, kepada Nabi Musa, kata pembantunya Nabi Musa, ara'aita in awaina, apakah kamu mengetahui in awaina, ketika kami diam, ketika kami tinggal ila sahrati, di atas batu. Ya, waktu itu Nabi Musa sama pembantunya Yusa duduk di atas batu. Fa inni nasitul huta, maka di situ aku lupa akan ikan. Wa ma ansanihi, dan tidak melupakannya illa syaitanu, kecuali syaitan, an azkurahu, untuk mengingatkannya. Qala Musa, berkata Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa fa wajada khadiran fakana min sya'nihi ma qasallahu fi kitabi. Qala, berkata Nabi Musa, dzalika, adapun yang demikian, faktul hud, ketika ikannya hilang tadi. Dzalika, adapun yang demikian, faktul hud, ya ketika ikannya hilang tadi itu, ma sesuatu kunna bagi kami mencari, ya fartada, maka kembalilah keduanya, Nabi Musa dan pembantunya, ala asarihima, untuk menyusuri jejaknya keduanya dari Kososo, dengan mencari-cari. Bahwa jada, maka mencumailah Nabi Musa dan pembantunya tadi itu Khadiran, Nabi Khadir. Maka adalah min sa'nihima, dari keadaan keduanya tadi itu, maka sallallahu fi kitabihi, apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Allah yang ceritakan di dalam kitabnya, itu surat Kahfi. Ya, surat Kahfi di sana ceritakan tentangnya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Babu fadli man alima wa alama, ini bab menerangkan tentang orang yang belajar dan mengajarkan. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Hamad ibn Usama an Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, masaluma, perumpamaan sesuatu, Ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi, ya, yang telah mengutus kepada oleh Allah bihi, dengan bawa sesuatunya itu, minal huda, dari petunjuk, wal ilmi, dan ilmu. Kama salil ghaisil kasir, sebagaimana hujan yang turun yang banyak. Kama salil ghaisil kasir, seperti air hujan yang turun yang banyak. Asoban, yang mengena ardon, satu bumi. Maka adalah minha, dari bumi tadi itu, ya, hujan yang turun di atas bumi ini macam-macam. Nakiyatun, ada yang bagus, buminya halus, bagus, nakiyah, bersih. Qabilat, menerima bumi itu, alma'a, akan air. Badan, maka menumbuhkan bumi tadi itu, al-kala, ya, tanaman-tanaman, wal musbah, al-kasiro, dan rumput-rumput yang banyak. Jadi diantaranya air yang diturunkan oleh Allah itu di atas bumi yang bagus, di atas bumi yang halus. Kemudian air yang diturunkan tadi itu bisa
menumbuhkan tanaman dan rumput-rumput yang banyak. Wakana dan adalah minha daripada bumi tadi itu ajaib, bumi yang tandus, ajaib itu. Di antara bumi tadi itu wakana dan adalah minha daripada bumi tadi itu ajaibun, ajaib itu ada bumi yang tandus, amsakatil ma yang bisa menahan air dia. Fanafa Allah biha maka memberikan manfaat Allah dengannya an-nasa kepada orang-orang. Fasaribu maka mereka bisa minum, wasuku dan bisa menyirami, wazara'u dan bisa menanam mereka. Wa asaban dan mengena juga itu hujan tadi itu, air tadi itu minha daripada bumi, ta'ifatan sekelompok ukhra yang lain. Innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an bala tumbitu kallaan. Innama hiya sesungguhnya bumi tadi itu ki'anun, bumi yang rata datar. Innama hiya sesungguhnya bumi tadi itu ki'anun, bumi yang rata, la tumsiku ma'an tidak bisa menahan air, wala tumbitu kallaan dan tidak bisa menumbuhkan ya tanaman-tanaman. Padahal masaluman fakuha fiddi, yang demikian itu perumpamaan orang yang diberikan pengertian fidinillahi tentang agama Allah, wa nafahu dan memanfaatkannya. Ma ba'asyani Allah bihi, sesuatu yang telah mengutus Allah dengannya, wa alima wa allama, lalu dia belajar dan mengajarkan. Ilmu yang manfaat begitu diajarkan, dipelajari lalu diajarkan. Bukan hanya untuk kebanggaan doang ya. Dipelajari lalu diajarkan. Saya ingat mu'alim kalau ngomong Al-Khalis, ngaji itu wajib, ngajar juga wajib, usaha juga wajib. Kata mu'alim, saya ingat banget 3 macam. Jadi ngaji wajib, ajar wajib, usaha juga wajib. Bakal ditanya nanti usaha kita itu apa. Makanya Mu'alim itu untuk memenuhi itu semuanya kan beliau dagang itu batu-batu mulia. Iya. Nanti bakal ditanya, jangan ngandelin ngajar doang, usaha juga. Laku gak laku itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan males, biarin ngajarin anak-anak, jangan malu ya, ngajarin anak-anak Al-Quran di musola, di masjid, itu manfaat ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jangan banyakkan orang yang udah pintar-pintar tapi ngajar enggak, belajar enggak. Jadi itu syaratnya ngajar dan belajar, usaha saudara. Wa masalu man lam yarfa, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat bila nikah dengan demikian, nggak maksudnya nggak mengangkat, nggak mau berdoa, nggak mau mengangkat, ngangkat tangan maksudnya berdoa. Wa masaluman dan perumpamaan orang lam yarfa yang tidak mau mengangkat tangannya, maksudnya tidak mau berdoa. Bila nikah dengan demikian, ma ba'asani Allah bihi, zalika kembalinya kepada ma ba'asani Allah bihi, rasa kepalanya, takabur ini sombong ya. Rasa kepalanya menunjukkan takabur ya sombong. Walam yakbal dan dia tidak menerima hudallahi, petunjuknya Allah, alladzi yang ursiltu yang aku utus bihi dengannya. Qala Abu Abdillah Qala Ishaq wa kana dan adalah minha daripadanya ta'ifatun sekelompok qayyalatil ma, maknanya menyerap diserap ya. Qayatil ma'u menyerap akan air, qaun bumi yang rata tadi ya. Qayyalatil ma menyerap akan air, qaun fa'ilnya lafadz kana, qaun yaitu bumi yang rata ya.
ya'luhu al-ma'u kirufi, maksudnya tidak tetap, airnya itu gak tetap ya. Jadi kalis, tahu kalis? Nah, lewat doang lewat doang gak manfaat. Wasaf-saful mustawi, adapun bumi yang rata ini, yang datar ini ya. Wasaf-saful mustawi minal ardi, dan bumi yang datar, maknanya saf-saful mustawi itu bumi yang datar ay minal ardi ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Ini kan di sini ada orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, itu seperti tadi itu bumi yang bisa menyerap air kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman ya. Wa alimun wa amilun kan nabi ya. Itu orang alim dan mengamalkan ilmunya seperti bumi yang bisa menyerap air kemudian menahan dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumput-rumput. Bab rafa'il ilmi, ini bab menerangkan diangkatnya ilmu. Ilmunya Allah diangkat, diambil ya. Nah, caranya Allah mengambil ilmunya yaitu dengan diwafatkannya orang-orang yang alim. Jadi kalau ada orang alim meninggal, itu ilmunya Allah diambil itu. Nanti ada hadisnya, innallaha la yaqudu ilman intiza'at yantazi'u walakin yaqudullaha biqabdil ulama. Nanti tanda-tandanya kalau sudah orang-orang yang alim diambil oleh Allah, berarti ilmunya Allah itu diambil, saudara. Ya, kita mudah-mudahan menjadi penggantinya mu'alim ya, penerus mu'alim, walaupun gak seperti beliau, tapi mudah-mudahan insya Allah gak bisa 100%, 10% udah alhamdulillah, mudah-mudahan. Wa zuhuril jahli, dan tampaknya kebodohan. Wa qala Rabi'ah, dan berkata Rabi'ah, la yang bagi li ahadin, tidak seyogyanya bagi seseorang indahu syai'un, yang baginya ada sesuatu minal ilmi, dari ilmu, ayyudhi'a nafsa, untuk menyanyiakan dirinya. Dia punya ilmu tapi gak diamalkan, apalagi diajarkan, jangan ya. Jadi saya ingat dulu saya Kiai Idris Kamali, menantunya Kiai Hasyim Asy'ari, ibaratnya kita punya tanah hanya 50 meter tapi rajin dirawat ya, dicangkuli, ditanemin, kan ada hasilnya daripada ribuan meter tapi dibiarkan. Ya, itu caranya manfaatnya begitu, Masya Allah ya. Wabihi wa ilaihi qala hadatsana Imran ibnu Maisarah qala hadatsana Abdul Waris an Abi Diyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis saah, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat, satu, ayyul fa'al ilmu, akan diangkat ilmu itu ya. Itu orang-orang yang alim udah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang ngaji males ya, lihat aja sekarang di mana-mana yang ngaji, yang tua-tua, yang muda-muda kabur ke mall. Yang lebih hebat lagi, di kampung-kampung kadang-kadang pengajian kalah sama tahlilan. Orang tahlilan saudara libur pengajian, astagfirullah. Saya tanya, pentingan mana ngaji sama tahlil? Kan yang bagus ngaji dulu baru tahlil gitu, jangan pengajiannya diliburin gara-gara yang meninggal orang kaya. Kita kadang-kadang nggak konsekuen kalau diundang orang yang sederhana, apalagi orang miskin, kayaknya kita nggak menghargai. Jangan. Wah, kalau yang meninggal orang kaya itu tahlilnya sampai ratusan, lama loh.
illallah, oh sampai ratusan. Giliran yang mati orang miskin hanya 7 kali. Jangan. Kita nggak tahu siapa yang mulia insya Allah. Itu sudah di mana-mana saya perhatikan. Masya Allah ya. Jadi bilangin jamaah ngaji dulu biar sebentar. Lihat mau lihat Nabi, kurang apa ya? Masih ngaji dulu baru mau lihat. Ya apalagi sekedar tahlilan. Wajah sebetul jahlu dan tetap kebodohan di mana-mana. Orang nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Wajah surabul khamru dan khamr jadi minuman, jadi kebanggaan. Kita ada. Ya sekarang narkoba itu sudah ya. Narkoba ya macam-macam jenisnya itu. Ya itu luar biasa saudara. Ya. Yang namanya kokain, yang namanya apa? Sabu-sabu. Itu kalau ketangkep miliaran saudara. Duitnya dikemanain? Kemanain? Ya maka kita nggak perlu sudah bersuudon, tapi yang nyata saudara lingkaran setan. Jadi ketangkep di Jakarta, nanti dikirim ke Surabaya. Di Surabaya ketangkep, dikirim Jakarta. Lingkaran setan. Makanya jangan heran kalau polisi rumahnya kayak istana, duit dari mana itu? Masya Allah. Ini yang mengajarkan kita Masya Allah ya. Wayadhar zina dan tampak perbuatan zina. Sekarang yang bisa beli online bukannya dagangan saja, bukan barang. Iya, sampai cewek bisa dibeli online. Pakai online iya, itu yurma apa yurma. Online, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Saya pernah di Batam waktu itu dia ngaji saudara. Jadi yang punya rumah ini memang seorang tokoh NU namanya Ji Khairul Saleh. Pak Ustaz, di Batam ini macam-macam. Kan perbatasan antara Singapura sama Malaysia. Nyebrang dikit sudah Singapura dan Malaysia. Di Batam ini Pak Ustaz, bukan hanya pertunakan babi, bukan hanya pertunakan kambing, pertunakan bayi juga ada. Pertunakan bayi. Terus saya kaget, di mana nih ceritanya pertunakan bayi? Jadi wanita-wanita yang nakal itu saudara, kan ada yang hamil, banyak kan yang hamil. Nah, yang hamil itu ditampung seperti di asrama, di kandang itu. Hebatnya Ustaz. Ya, sampai lahir. Nanti kalau bayinya lahir dijual ke Singapura. Itu tahun 80-an, apalagi zaman sekarang. Itu zina. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasmudal jahlu wa yusrabul khamru wa yadar zina. Ya. Maka kita doain Ustaz Saimi ini untuk mengurus majelis taklim ini gak ringan karena menghidupkan ilmunya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita yang ngajar diberikan kesehatan, kekuatan ya Allah SWT menghadapi situasi seperti ini. Wabihi wa ila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bata an Qadadata an Anas radhiyallahu anhu qala la uhadditsanna hadisan. Kata Anas bin Malik, aku akan ceritakan kepada kamu hadisan, satu hadis la yuhadditsukum ahadun, yang belum pernah menceritakan kepada kamu oleh seseorang ba'di sesudah. Ya. Sampai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW. Yaqulu, beliau bersabda, min asrati saati, setengah daripada tanda-tanda hari kiamat. Ayyakilal ilmu, ya akan sedikit ilmu itu sudah. Jadi orang mempelajari agama, ya itu sedikit jumlahnya dibanding dengan orang yang mempelajari sekolah umum. Ya kita kadang-kadang terpengaruh anak kita supaya dapat pekerjaan, ya disekolahkan di umum. Nanti kalau sekolah agama jadi apaan kamu? Kan betul. Gak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayakilah ilmu yang bagus ya, dua-duanya dicari,
ya agama, ya umum. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang namanya SDIT itu sudah ya, dua-duanya itu. Ya kalau kita agama aja ketinggalan, umum apa lagi ya, maju dunianya tapi akhiratnya kita ketinggalan, dua-duanya. Wa yadharal jalu, dan tanpa kebodohan, wa yadharal zina. Wadak surun nisa, udah banyak perempuan jumlahnya banyak. Di Jawa Timur tahun sekitar 90 lebih itu jumlahnya wanita, laki-laki 1 banding 6. Masya Allah. Ya apalagi sekarang ini Rasulullah SAW. Jadi jangan benci kalau ada orang mau poligami, biarin daripada nyasar. Dipakai dah. Ya Allah, Masya Allah, keriaman. Wa yakilur rijalu, dan sedikit orang laki-laki semua. Ya. Hatta yakuna li khamsina imra'ata, sehingga jumlah wanita sebanyak 50, al-qayyimul wahidu, laki-lakinya 1. Masya Allah ya. Jadi nanti orang laki-laki 1 diikutin 50 perempuan, diikutin 40 perempuan. Jadi mudah-mudahan jangan sampai menjumpai. Ini baru tanda-tanda doang. Baru tanda-tanda doang. Babu fadlil ilmi, ini bab tentang keutamaannya ilmu. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsani Alais qala hadatsani Uqailun an Ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar anna Ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, baina ana naimun, ketika saya sedang tidur, Nabi mimpi. Di itu bikotakin, aku diberikan semangkok, 1 mangkok. Di itu bikotakin labanin, aku diberi semangkok air susu. Pasari itu maka aku minum air minal laban, air susu tadi itu saya minum, kata Nabi. Pasari itu aku minum air minal laban ini. Ada ini sesungguhnya aku la arraya, aku merasa segar. La arraya ya, sehingga aku merasa segar. Ketika air susu tadi diminum Nabi, beliau merasa segar. La arraya ya, saya aku merasa segar. Ya kerujuk keluar min adfari, dari kukunya Rasulullah. Ini kan memang buku ini diterangkan Badzafru Mansaul Hurud, banyak keluarnya kotoran. Makanya kita sunnah setiap hari Jumat, hari Kamis itu memotong kuku. Walaupun kukunya gak banyak, sunnahnya dilewati. Dulu kiai saya itu kalau hari Jumat cukur rambut, khusus sudah gak libur semua pengajian, hanya dia membersihkan badannya. Nah, cukur rambut itu kata mu'alim, cukur kuku tangan itu dimulai dari jari telunjuk, kemudian ke kanan, jempol belakangan, nanti habis itu jari manis, akhirnya jempol, ketemu jempol. Itu sunnahnya. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan apa hikmahnya Rasulullah menyuruh memotong kuku. Ternyata kata Ibnu Abbas, kalau kita potong kuku itu penyakit-penyakit yang ada di dalam itu keluar semuanya. Jadi kalau ada orang miara kuku, itu melanggar sunnah Nabi. Harus dibersihkan kukunya dulu ya. Ya, Masya Allah. Suma atau itu kemudian aku memberi fadli, kelebihan air susu tadi itu Umar bin Khattab. Sisanya air susu yang diminum oleh Nabi itu diberikan kepada Sayyidina Umar.
Qalu, berkata para sahabat, "Fama awal tahu ya Rasulullah, apa yang kau takwili tentang air susu tadi itu? Kau diberikan semangkok air susu lalu tahu apa takwilannya itu Rasulullah? Apa analisanya?" Fama awal tahu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, al-ilma, yaitu ilmu. Jadi dua-duanya itu bermanfaat. Susu untuk kesehatan badan, ilmu bermanfaat untuk kehidupan. Bahwa tafsir labat bil ilmi al-istiraku fi kasratin nafi bihima wa kaunihima sababan lisalah. Jadi kalau air susu untuk kesehatan, sedangkan ilmu manfaatnya untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Itu takwilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul futya, ini bab tentang memberikan fatwa. Bahwa ada orang yang memberikan fatwa itu waqifun, dia berdiri ala dabati, dia duduk di atas kendaraan dia. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik ani ibni Syihab an Isa ibnu Talha ibni Ubaidillah an Abdillah ibni Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, beliau wukuf fi hajatil wada di Mina. Beliau berhenti, ya, beliau wukuf haji wada di Mina, linasi untuk orang-orang banyak. Yas'alunahu, maka mereka datang bertanya kepada Nabi. Yas'alunahu, mereka bertanya kepada Nabi. Faja'a rajulun, maka datanglah kepada Nabi rajulun, seorang laki-laki. Faja'ahu rajulun, datanglah kepada Nabi rajulun, oleh seorang laki-laki. Faqala, maka berkata sa'il, ini orang yang bertanya. Faqala, maka berkata sa'il, orang yang bertanya, lam as'ur, aku tidak mengerti, aku tidak tahu. Wahal hak tu, maka aku mencukur, ya. Wahalak tu, maka aku mencukur rambut. Qabla an adbaha, sebelum aku memotong kurban hadiah dari itu. Waqala, maka Nabi bersabda, itbah wala haraj, silakan potong, enggak apa-apa, enggak dosa. Wajah akhir, maka datang lagi orang laki-laki yang lain. Maka dia berkata, lama asur, aku tidak mengerti. Wanahar, maka aku berkorban. Qablaan armiya, sebelum aku melempar jumroh. Ya, mata binatang korbannya sebelum melempar jumroh. Dijawab oleh Nabi, qala irmi, silakan kamu melempar jumroh. Wala haraj, gak apa-apa, boleh. Fama su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu yang Nabi ditanya hansai tentang sesuatu kuntima wala ukhira, baik yang didahulukan maupun diakhirkan tadi itu, illa qala, kecuali beliau menjawab if'al, kecuali beliau menjawab if'al wala haraj. Itu fatwanya Nabi, gak apa-apa, ya silakan gitu ya. Babu man ajabal fudya bi isyaratil yati wa raqsi. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Muhaib qala hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ila, beliau ditanya fi hajjatihi, pada waktu beliau mengadakan haji. Faqala sa'il, maka berkata orang yang bertanya. Maka bertanya, ai asail, orang yang bertanya. Berkata orang yang bertanya, zabahtu, aku menyembelih hewan qablaan armiya, sedangkan saya belum melempar jumrah. Wa umma, maka Nabi memberikan isyarat biyadihi. Qala wala haraj, Nabi bersabda, gak apa-apa. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya, sa'il, halaktu qablaan adbaha, aku mencukur rambut sebelum aku memotong kurban. Fa'umma, maka Nabi berikan isyarat biyadihi wala haraj. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana al-Maqi ibn Ibrahim qala akhbarana Handalah ibn Abi Sufyan an Salim qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi,
yukbatul ilmu, telah diambil ilmu, wa yadharul jahlu, dan tambah kebodohan, wal fitnatu, dan fitnah, wa yaksurul haraj, dan banyak haraj. Ini saudara peperangan. Ini sekarang Iran sama Amerika, Israel. Ya, mudah-mudahan sih negara-negara teluk nggak ngeroyok Iran. Ya, mudah-mudahan. Dulu antara Iran sama Irak 9 tahun. Ya, nah sekarang perang lagi Iran sama Amerika. Tapi mudah-mudahan menang Iran, insya Allah. Luar biasa Iran. Cerdik banget. Kila ya Rasulullah wa mal harat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hamal harat, apa itu harat ya Rasulullah? Faqala hakadha biyadihi. Nabi kasih isyarat dengan tangannya. Faharrakaha, maka menggerak-gerakkan. Nabi menggerak-gerakkan. Ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hakadha biyadihi, ini menggerakkan dengan tangannya. Faharrakaha, maka menggerakkan Nabi tangannya tadi itu. Ka'annahu, seakan-akan Nabi yuridu, beliau mengendaki al-qatlah, yaitu peperangan. Wa bihi wa ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahab qala hadatsana Hisam an Fatimah an Asma qala, berkata Asma, ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku mendatangi Siti Aisyah, kata Asma. Wahia, adapun Siti Aisyah tusolli, sedang salat. Ketika Asma ya, wahia, sedangkan Siti Aisyah tusolli, sedang salat. Fakultu, maka aku bertanya, masa nas, bagaimana keadaan orang-orang? Fa'asyarat, maka berikan isyarat Siti Aisyah ila sama, ke langit, di langit, karena waktu itu terjadi gerhana. Fa'idan nasu, tiba-tiba manusia kiamun, berdiri. Faqalat, maka berkata Siti Aisyah, subhanallah. Kultu, berkata aku, kata Siti Asma, ayatun, apakah kekuasaan Allah? Ay khusufan, karena terjadi salat khusuf gerhana. Fa'asarat, jadi ayatun ay khusufan, tanda-tanda Allah dengan terjadinya gerhana tadi itu. Ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah dengan terjadinya gerhana. Fa'asarat, maka berikan isyarat Siti Aisyah birasiha aina'am. Fakumtu, maka aku berdiri, hatta tajallani, sehingga mengena kepadaku. Hatta tajallani, sehingga mengena kepadaku, al-ghuslu, pingsan. Di Asma'nya pingsan. Asma' pingsan. Hatta tajallani, sehingga mengena kepadaku, al-ghuslu, itu pingsan. Faja'al itu, maka aku menjadikan asubu, aku menuangkan al-roksi, di atas kepalaku alma. Jadi kalau ada orang pingsan disuruh nyiram air. Ini Siti Asma lagi pingsan, dia siram badannya dengan air, dia siram kepalanya. Faja'altu asubu ala roksi alma. Fahamidallahu azza wa jalla, dia memuji. Fahamidallahu azza wa jalla an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memuji kepada Allah azza wa jalla oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asna alaihi, dan Nabi memuji kepadanya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ma min syai'in, tidaklah sesuatu, lam akunya, aku tidak ada, uriduhu, untuk melihatnya, aku tidak pernah melihatnya, illa ra'aituhu, kecuali aku sekarang melihatnya, fi maqami, di tempat ini, fi maqami, di tempat ini, hatta al-jannah wa nar, sampai aku bisa melihat surga dan neraka. Illa ra'aitu fi maqami hatta al-jannah wa nar, sehingga aku bisa melihat surga dan neraka. Fa ukhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku. Fa ukhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku, annaku, bahwa sesungguhnya kamu semuanya, tuftanuna, diuji. Tuftanuna, diuji.
di kuburikum, di dalam kubur kamu. Misla au qaribah, itu perumpamaan yang jauh atau yang dekat. Ya, jadi ini namanya pertanyaan kubur itu masih ada ujiannya. Tidak pandang dia orang alim atau orang awam. Ini kata Imam Nawawi di dalam sarannya kitab Sulap Taufik Is'adur Rafiq, katanya kalau yang meninggal itu orang alim, orang soleh, yang nanya bukan malaikat mungkar nakir, tapi yang nanya malaikat basir wa mubasir. Ya, basir halus sopan satu, kata Imam Nawawi. Itu dalam sarannya Sulap Taufik, namanya Is'adur Rafiq. Jadi kalau yang meninggal orang alim, orang soleh, itu dikubur yang nanya bukan mungkar nakir, tapi malaikatnya basir wa mubasir. La adri ayu dalika, aku tidak tahu apa yang demikian tadi itu, misla au qaribah tadi itu. Qalat Asma, yaitu berkata Siti Asma, min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya masihid dajjal. Maka Nabi baca doa di tasawuf akhir, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Yuqalu, dikatakan ma ilmuka, apa yang kamu ketahui bihadzal rasuli, dengan orang laki-laki ini. Fa amal mu'minu, adapun orang yang beriman, abil mungkin, ada orang yang berkeyakinan, la adri, aku tidak tahu bi ayyihima, keduanya tadi itu mukmin abil mungkin tadi. Qalat, berkata Asma, qalat Asma, fayaqulu, maka dia berkata, huwa Muhammadun, huwa adapun rajul ay ar-rajulu, fayaqulu, maka dia berkata, huwa ay ar-rajulu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman nabiyuka wama imamuka ja'ana bil bayyinat, telah datang kepada kami dengan membawa penjelasan-penjelasan wal huda, dan petunjuk. Wa ajabna, maka kami menjawab. Wa atba'na, dan kami mengikuti dua orang itu Muhammadur salah satu 3 kali. Wa yuqalu, maka dikatakan setelah selesai ditanya malaikat tadi itu, nam sholihan, tidurlah kamu seperti tidurnya orang yang soleh. Hai kaum nuka sholihan, hai hala kaum nuka sholihan. Ada lagi, setelah ditanya oleh malaikat bisa menjawab, lalu malaikat bilang, no, karena mal halus, silakan kamu tidur di alam kubur seperti tidurnya kematen. Ya udah, Masya Allah. Jadi orang-orang tahu kita guru-guru ini sudah pindah tempat istirahat, dia tidur. Ya, capek dulu waktu hidupnya diisi dengan ibadah. Masya Allah. Qad alimna, sungguh kami mengetahui, ikut, dan jika kamu lamu ukinan meyakini bihi dengannya. Jadi fayuqalu nam sholihan, tidurlah kamu sholihan, hai kaunuka, hai khala kaunika sholihan, kamu dalam keadaan bagus, dalam keadaan tenang. Qad alimna, sungguh kami mengetahui, ikut dalam ukinan, sungguhnya engkau lamu ukinan, termasuk orang yang meyakini bihi dengannya. Wa amal munafiku, adapun orang munafik, abil murtahabu, ada orang yang ragu-ragu, la adri ayu dalika, aku tidak tahu mana di antara mereka tadi itu. Jadi ada yang banyak, ketika orang kafir ditanya man rabbuka, jawabnya tahu gelap. Karena kuburan gelap. Iya, alhamdulillah. Makanya sunnah talqin, ya, ditalqin supaya orang yang meninggal itu akan sama dengan kita diinterogasi polisi. Kalau kita sendirian takut, tapi kalau di belakang kita ada teman, apalagi orang yang kita banggakan, tenang kita. Itu tadinya talqin, jangan langsung ditinggal.
Kala Asma wa yaqulu la adri. Sami itu an-nasa, aku mendengar orang-orang yaquluna, mereka berkata sayan, fakultu, maka aku mengatakannya. Dah babu takhridin nabi bab Jabil Qoles ala ayyabatul iman wal ilma wa yuhbiru man wara'ahu. Wa qala Malik bin Al-Khuwais qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'azimu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi hadis tadi itu kalau kita lihat di sarahnya Irsadus Sari. Jadi sarahnya Bukhari itu banyak, ada Fathul Bari, ada Irsadus Sari. Nah, kalau dalam sarahnya Irsadus Sari, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Dan pertanyaan dua malaikat itu ada. Ada kubur, siksa kubur, dan pertanyaan malaikat bukan itu ada. Siapa orang yang tidak percaya akan kebenaran Rasulullah, orang itu kafir. Ya, kafir. Kemudian yang terakhir itu tadi di orang yang sedang pingsan tadi itu, Asma, pingsan, Yasirah. Ya. Wa anal ghosiyala yang wudu tidak bisa, tidak membatalkan wudu. Jadi orang yang pingsan wudunya nggak batal. Maka aku bagian selagi akalnya masih ada. Ila ghairi dari kami malah jawab. Jadi menurut syarah daripada Irsadus Sari, orang yang pingsan itu nggak membatalkan wudu. Ya, ketika dia pingsan langsung diserang, galangan dia sadar, itu wudunya nggak batal. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan salah satu kawan kita, jamaah kita sedang menunaikan ibadah haji. Ustaz ini namanya Asma itu kita haji umroh. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, kembali ke tanah air, dan mendapatkan pendidikan haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah. Kemarin saya pesan tolong doain kawan-kawan kita yang belum haji, belum umrah, mudah-mudahan bisa haji, bisa umrah. Yang sudah mudah-mudahan bisa balik lagi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.